Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas 12 maba 2 yang akan menerangkan tentang persamaan trigonometri. Dengan saya Ezra Raden Cimandaka, kemudian ada teman saya Arvin Rozan Robani, dan teman saya Rian Wahyu. Oke. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan apa itu persamaan trigonometri, mulai dari definisinya, kemudian jenis-jenis, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan definisi dari persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dengan sudut yang belum diketahui nilainya. Pada prinsipnya, persamaan trigonometri sama dengan persamaan linear atau kuadrat. Hal yang membedakan adalah perhimpunan penyelesaian pada persamaan trigonometri berupa besaran dan sudut. Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam jenis persamaan trigonometri oleh teman saya Arvin Rozan Robani. Dengan Arvin saya persilakan. Baik, kita langsung masuk ke jenis persamaan trigonometri. Kalian masih ingat kan saat kelas 10 diajari sin, kostan, kalau sin itu demi, cos itu sami, dan tan itu dasar. Nah, di sini kita akan belajar persamaan dari sin, kostan. Nah, untuk jenis persamaan trigonometri ini terbagi menjadi 3, yaitu persamaan sinus, persamaan cosinus, dan persamaan tan. Kita langsung masuk ke persamaan sinus. Untuk menyelesaikan permasalahan trigonometri, mungkin teman-teman akan menemukan nilai sudut yang lebih dari 1. Mungkin grafik fungsi trigonometri memuat nilai yang sama di beberapa sudut. Contohnya persamaan Y sama dengan sin X. Untuk X lebih dari minus 360 derajat dan kurang dari 360 derajat. Atau X di antara minus 360 derajat dan 360 derajat. Nah, jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka seperti yang ada di PPT. Nah, grafik yang ada di PPT ini menunjukkan bahwa nilai X untuk sin X sama dengan 1 ada 2, yaitu minus 270 derajat dan 90 derajat. Nah, nilai utama yang harus dilihat adalah nilai sin X di area bergaris biru, tepatnya di interval X di antara minus 90 derajat dan 90 derajat. Nah, untuk persamaannya sebagai berikut. Sin X sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa plus konstanta kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat minus alfa ditambah konstanta kali 360 derajat. Nah, kita langsung masuk ke persamaan cosinus. Nah, yang utama yang harus teman-teman lihat dari persamaan cosinus ada di grafik di atas, tepatnya pada interval X di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Untuk nilai cosinus yang lain bisa melihat di internet. Nah, untuk persamaannya sebagai berikut. Cos X sama dengan cos alfa. X sama dengan plus atau minus alfa plus konstanta kali 360 derajat. Untuk konstanta merupakan konstanta bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan tangan. Persamaan tangan adalah persamaan trigonometri yang memuat fungsi tangan. Untuk lebih jelasnya bisa memperhatikan grafik yang ada di bawah. Nilai utama yang harus dilihat adalah nilai tan X yang bergaris biru, tepatnya pada interval X di antara 90 derajat sampai 90 derajat. Jika diperhatikan, nilai tersebut akan berulang untuk X positif dan negatif. Untuk nilai lainnya bisa teman-teman cari di internet. Nah, untuk persamaannya ialah tan X sama dengan tan alfa. X sama dengan alfa plus konstanta kali 360 derajat. Baik, mungkin itu saja. Langsung saja kita ke Mas Rian. Baik, jadi contoh pada kehidupan sehari-hari dalam pemanfaatan persamaan trigonometri antara lain dapat digunakan sebagai perhitungan astronomi. Dari dulu, sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, itu trigonometri dapat digunakan dalam perhitungan astronomi, seperti contoh mengukur berapa jarak bulan ke bumi. Nah, selain mengukur jarak bulan ke bumi, persamaan trigonometri juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi suatu objek. Seperti contoh tinggi suatu objek itu seperti mengukur tinggi pohon. Nah, tinggi pohon itu dapat diukur tanpa harus memanjat ataupun menebang untuk menghabiskan waktu banyak itu.
Nah, mengukur tinggi pohon itu dapat dilakukan dengan mengukur bayangannya saja yang dibentuk oleh sinar matahari. Juga mengukur sudut yang dibentuk oleh titik pangkal pohon, titik ujung bayangan pohon, dan titik ujung pohon tersebut. Nah, selain digunakan untuk mengukur tinggi suatu objek atau seperti contoh mengukur tinggi pohon, dapat juga digunakan untuk mengukur jari-jari bumi. Jadi dalam bidang geografi, persamaan trigonometri atau trigonometri sendiri itu dapat digunakan untuk mengukur jari-jari bumi, di mana menghitung jari-jari bumi dengan cara mengukur jarak antara dua tempat di bumi dan tanpa harus keliling menjelajahi bumi. Jadi kalau untuk mengukur nggak perlu jalan-jalan dulu ke bumi, menghabiskan banyak waktu juga. Dan itu juga dapat mengukur kemiringan suatu jalan. Nah, contoh soalnya saja kita lanjut. Di sini pada contoh soal yaitu tinggi air pelabuhan Tanjung Perak diperkirakan dengan rumus 3 cos 30D ditambah 6. Kita ingat-ingat ya. Jadi rumusnya ialah 3 cos 30D ditambah 6. Dengan waktu T, dengan T, simbol T ialah waktu dalam satuan jam yang diukur dari pukul jam 12 siang. Di sini pertanyaannya ialah yang dicari, tentukan waktu setelah pukul 12 ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk jangka waktu sehari ke depan. Yang kita cari ialah waktunya ketika tinggi air mencapai 7,5 meter itu pukul berapa saja. Kita dapat menyelesaikan ini dengan persamaan trigonometri, yaitu dengan cara kita tulis terlebih dahulu rumusnya yang tadi, masih ingat kan ya? Jadi 3 cos 30D ditambah 6. Nah, kemudian yang kita cari ya tinggi air mencapai 7,5 meter, sehingga persamaan tersebut kita sama dengankan 7,5. Dengan syarat T-nya harus lebih sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 24. Kenapa 24? Karena di sini juga tertulis ialah dalam jangka waktu sehari ke depan. Satu hari itu dapat dikatakan sebagai 24 jam. Nah, setelah selesai, maka kita sudah tahu syaratnya bagaimana. Kemudian kita lanjut, kita hilangkan konstantannya seperti pada persamaan biasa, yaitu 6. Kita kurangkan 6 pada kedua ruas sehingga kita dapatkan 3 cos 30D sama dengan 1,5. Nah, setelah itu kita dapat membaginya dengan 3. Kenapa harus dibagi dengan 3? Karena di sini kita perhatikan bahwa cos 30 sendiri itu memiliki variabel, sehingga kita harus hilangkan variabelnya dengan membagi kedua ruas. Sehingga 3 cos 30D sama dengan 1,5 itu dibagi 3. Sehingga kita dapatkan cos 30D sama dengan 0,5. Di sini kita mulai nampak ya persamaan trigonometrinya, di mana 0,5 alias setengah itu dapat kita ubah menjadi cos 60. Kenapa? Karena nilai dari cos 60 sendiri itu sama dengan setengah. Nah, setelah itu kita langsung selesaikan dengan persamaan trigonometri, yaitu 30T sama dengan 60 ditambah K 360. Nah, ini 60 kenapa? Karena alfa dari cos 60 derajat itunya sendiri. Sehingga kita tulis di situ 60 ditambah K. K itu koefisien, kemudian 360 itu didapat dari 2pi. 1pi sama dengan 180 dan 2pi itu sama dengan 360. Nah, ini kita jelas bahwasanya kemudian 30T, karena T-nya masih terdapat variabel yaitu 30, maka kita bagi kedua ruas dengan 30. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 2 ditambah K dikali 12. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan tersebut, maka kita cari K-nya ini, mulai dari 0 hingga seterusnya. Yang intinya T-nya itu tidak boleh melebihi 24. Kalau pas tidak apa-apa karena syaratnya T kurang dari sama dengan 24. Nah, kemudian kita cari seperti K sama dengan 0. Ketika K-nya 0, maka K 0 dikali 12, 0 kemudian ditambah 2, hasilnya kita dapatkan 2. Kemudian kita K-nya jadikan 1. K dikali 12, 1 dikali 12 itu sama dengan 12, dijumlahkan dengan 2, hasilnya 14. Kalau kita jadikan K-nya menjadi 2, maka 2 dikali 12 itu sama dengan 24, dan
itu sudah tidak boleh untuk dimasukkan sebagai jawaban, sehingga kita dapat menentukan jawabannya ialah T sama dengan 2 dan 14. Atau kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut dengan negatif 60. Jadi di sini yang pertama tadi itu 30T sama dengan 60 ditambah K 360. Nah, kita menyelesaikan dengan cara lain, yaitu 30T sama dengan min 60 ditambah K 360. Konsepnya masih sama, hanya saja alfanya itu sendiri diimbuhi dengan negatif. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita dapatkan persamaan seperti biasanya, yaitu dibagi 30, sehingga kita menghasilkan T sama dengan bukan 2 ditambah K dikali 12, namun mengingat min 60 dibagi 30, maka hasilnya min 2. Sehingga T sama dengan min 2 ditambah K dikali 12. Kemudian kita hitung-hitung, mulai dari 0 hingga seterusnya. Ya. Jadi 0 dikali 12, itu sama dengan 12. 0 dikali 12 itu sama dengan 0. Ditambah min 2 itu sehingga hasilnya tidak boleh, karena minimal itu 0 dan kurang dari 0 itu sama dengan tidak boleh. Ingat dengan syarat tadi, ya kan? Sehingga kita jadikan K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1 dikali 12, sehingga 12 ditambah min 2 sehingga menghasilkan 10. Kemudian kita jadikan K-nya 2 menjadi 2 dikali 12 24 ditambah min 2 sehingga menghasilkan 22. Kalau K3 sangat jelas itu tidak bisa karena hasilnya sudah melampaui 24. Sehingga kita dapatkan hasil akhir ialah T sama dengan 10 dan 22. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan ialah waktu T ketika tinggi air mencapai 7,5 meter adalah 2 jam, 10 jam, 14 dan 22 jam setelah pukul 12. Lebih detailnya yaitu pada pukul 14 atau jam 2 siang, kemudian pukul 10 malam, jam 22, jam 2 pagi, dan jam 10 menjelang ingin ke siang alias jam 10 PM, 10 AM. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.